Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Selalu semangat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, di dalam buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro 2006 disebutkan, setiap saat tanpa disadari semua manusia di dunia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi adalah setiap gerak-gerik manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya, dimulai ketika bangun tidur di pagi hari, bekerja dan hingga tidur kembali di malam hari. Nah, karena kegiatan ekonomi meliputi kehidupan sehari-hari manusia, maka tiada hari tanpa berita ekonomi. Nah, berita ekonomi mulai dari kurs atau nilai tukar rupiah, naik turunnya harga BBM, bencana banjir yang terjadi di Indonesia hingga luar negeri, gempa hingga saat ini yaitu pandemi COVID-19. Pasti memiliki unsur masalah ekonomi. Nah, setiap hari manusia mengkonsumsi barang dan jasa seperti makanan, minuman, tempat tinggal, perangkat bekerja hingga hiburan. Nah, selain itu manusia juga bekerja yang merupakan bagian dari kegiatan produksi. Sehingga manusia adalah konsumen dari ribuan jenis barang dan jasa, juga produsen atas barang-barang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, untuk diketahui, jenis kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yakni konsumsi, yang kedua yaitu produksi, dan yang ketiga yaitu distribusi. Nah, apa sih konsumsi itu? Arti konsumsi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah pemakaian barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, selain itu pada situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan konsumsi adalah setiap tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu barang. Nah, sehingga bisa dikatakan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan dengan tujuan mengurangi atau menghabiskan nilai ekonomi dari suatu barang, jasmani dan rohani. Nah, yang selanjutnya yaitu produksi. Apa sih produksi itu? Ya, produksi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai proses pengeluaran hasil, penghasilan atau pembuatan suatu barang. Selain itu, produksi juga bisa diartikan sebagai usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sedangkan orang, badan usaha atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Nah, jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi adalah barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Timbul pertanyaan nih, apa sih tujuan produksi? Ya, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menghasilkan barang setengah jadi, guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya, meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, memacu tumbuhnya usaha produksi lain sehingga dapat menyerang pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara, serta memproduksi barang-barang ekspor, berarti meningkatkan sumber devisa negara. Nah, selanjutnya yaitu distribusi. Apa sih distribusi itu? Nah, distribusi adalah penyaluran atau pembagian atau pengiriman barang keperluan sehari-hari kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Nah, tujuan distribusi merupakan untuk memastikan keberlangsungan kegiatan produksi dan memastikan produk diterima oleh konsumen dengan baik. Nah, pihak yang melaksanakan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Nah, dalam distribusi ada sistem distribusi, yakni distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Apa sih distribusi langsung dan tidak langsung? Ya,
Distribusi langsung yaitu merupakan proses melakukan penyaluran tanpa melalui perantara. Nah, jika produksi tidak langsung, sebaliknya dia menggunakan perantara atau penyaluran. Nah, yang selanjutnya yaitu hubungan kegiatan ekonomi dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya. Mempunyai pengaruh timbal balik antara kegiatan ekonomi dan lingkungan, namun dengan batasan tertentu dalam bidang pekerjaan. Misalnya, sebuah industri akan memerlukan sebuah bahan yang didapat dari lingkungan yang merupakan kegiatan ekonomi, dan industri akan mengeluarkan limbah yang dapat didaur ulang secara langsung atau bertahap. Namun, jika limbah yang dihasilkan berlebih akan mempengaruhi kehidupan sosial, kegiatan ekonomi. Namun, jika limbah yang dihasilkan berlebih akan mempengaruhi kehidupan sosial. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi merupakan sebuah interaksi antara konsumen dan produsen, di mana individu dapat menawarkan jasa-jasa yang bisa dilakukannya. Bisa menjadi pekerja atau yang lain, bisa juga sebaliknya. Perusahaan menyediakan sesuatu untuk masyarakat. Kegiatan ekonomi harus memperhatikan penggunaan sumber daya alam atau SDA. Mengingat hal itu, kita mempunyai sumber yang terbatas jika pengolahan yang dilakukan tidak begitu baik atau memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan bisa menghentikan kegiatan suatu industri dalam memproduksi sesuatu dan akan berakibat buruk pula kepada pekerja yang akan kehilangan mata pencarian mereka. Nah, kegiatan ekonomi yang tidak memperhatikan lingkungan akan membuat berbagai hal mengalami dampaknya. Contohnya, lingkungan alam dan juga polusi limbah yang ditimbulkan tidak dapat diolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.